Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi, yaitu materi tentang uji median untuk dua sampel yang independen. Uji median digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok sampel yang independen berbeda dalam nilai tengahnya. Dengan kata lain, apakah dua atau lebih sampel ini independen berasal dari suatu populasi yang memiliki median yang sama atau berasal dari populasi dengan median yang berbeda. Biasanya data yang digunakan berupa data-data dengan skala ordinal. Kita mulai dengan pertama, kita harus membuat hipotesis. H0 adalah kedua sampel berasal dari populasi yang bermedian sama, dan H1 adalah median kedua populasi berbeda, atau median satu populasi lebih besar dari median populasi yang lain. Jika H0 benar, kira-kira separuh skor masing-masing kelompok ada di atas median gabungan dan separuh lainnya ada di bawahnya. Tahapan, bagaimana sih kita melakukan uji median ini? Yang pertama, kita harus menentukan median gabungan, yaitu median untuk semua skor dari kedua sampel. Misalnya yaitu gabungan antara 12 sampel yang udah kita ambil datanya, dan kemudian kita gabungkan semua, kita tentukan mediannya. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu kita memisahkan, kita kembalikan ke masing-masing kelompoknya, misalnya ke sampel 1 dan ke sampel 2. Kemudian kita data dalam sebuah tabel seperti berikut ini, yaitu kita lihat bahwa karena kita melakukan uji hanya dengan 2 buah sampel, maka kita lihat bahwa sampelnya hanya ada 2, yaitu sampel 1 dan sampel 2. Kemudian harus kita pisahkan, yaitu dari sampel 1 berapa data yang di atas median, begitu pula dengan sampel 2 berapa data yang di atas median, dan berapa data yang di bawah median. Begitu juga untuk sampel 2 berapa data di bawah median. Kemudian kita jumlah. N1 adalah jumlah data dari sampel 1 dan N2 adalah jumlah data dari sampel 2. Untuk N keseluruhan yaitu jumlah data sampel 1 dan sampel 2. Jika ada skor yang punya nilai yang sama dengan median gabungan, peneliti harus mempunyai dua pilihan solusi, yaitu pertama, kasus yang nilainya sama dengan median gabungan sedikit dan N gabungan besar, maka nilai tersebut bisa tidak digunakan dalam analisis atau dikecualikan. Misalkan ada sebuah data 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita tahu bahwa mediannya adalah 3. Nah, nilai 3 ini bisa kita gunakan dalam analisis ataupun tidak. Kedua, kasus yang sama dengannya gabungan dapat dibagi menjadi skor di atas dan median dan skor di bawah median. Nah, jika N dari penelitian gabung N, yaitu nilai banyak sampel gabungan tadi kecil dari 20, bisa kita gunakan uji Fisher atau Fisher-Isaac, dimana Fisher-Isaac akan saya bahas nanti. Selanjutnya, kalau data kita lebih dari 20, kita bisa gunakan uji C-kuadrat dengan korelasi kontinuitas seperti di bawah ini. Jika frekuensi harapan ada yang kurang dari 5, maka kita gunakan uji Fisher lagi. Nah, yaitu selanjutnya uji Fisher.
Uji feature merupakan teknik untuk menganalisa data diskrit. Data diskrit yaitu datanya bisa berskala nominal atau ordinal. Ketika dua sampel independen adalah kecil, skor dibuat dalam bentuk frekuensi dan dalam kontingensi 2x2 seperti berikut ini. Kontingensi atau pengelompokan kita lakukan dengan 2x2. Kenapa kita pakai menggunakan data ordinal? Data ordinal sendiri merupakan data yang dapat kita pisahkan, dapat kita bedakan, dan dapat kita urutkan. Semisal umur atau tinggi badan dan sebagainya. Ini pengelompokan ini seperti halnya di slide sebelumnya, yaitu pengelompokan yang kita lakukan dengan positif dan negatif. Bedanya di sini di uji feature dia menggunakan tanda positif dan negatif. Positif ini digunakan untuk menandai bahwa data tersebut di atas median, dan negatif adalah data berikut di bawah median. Misalnya, dalam uji feature kita mencari peluang atau probabilitas untuk memunculkan frekuensi pada tabel 2x2 ketika jumlah marginal fixed atau adalah dengan distribusi hipergeometrik seperti berikut. Kita punya rumus P sama dengan kombinasi A tambah C A dikali dengan kombinasi B tambah B per N kombinasi N A tambah B. Nah, sehingga pada akhirnya memunculkan sebuah rumus yaitu A tambah B faktorial dikali C tambah D faktorial dikali A tambah C faktorial dikali B tambah D faktorial per N faktorial A faktorial B faktorial C faktorial D faktorial. Nah, untuk mendapatkan P value seketika H0 benar, kita harus menjumlahkan probabilitas dari kemunculan data dengan probabilitas kemungkinan kemunculan yang lebih ekstrim. Nah, pada uji feature ini kita membuat hipotesis baru, yaitu H0 kita adalah P1 sama dengan P2 dan H1 kita adalah P1 tidak sama dengan P2 untuk uji dua arah, atau P1 besar dari P2 atau P1 kecil dari P2 untuk uji satu arah. Nah, kita menggunakan formula hipergeometrik untuk mendapatkan nilai probabilitas atau P value kita, atau kita dapat menggunakan tabel Fisher. Kita bisa melihat dalam buku non parametrik statistik karangan Sidney Siegel dan N Johnson Castellan. Jika P value kita kecil dari alfa, maka keputusan kita adalah tolak H0. Jika N kita besar dari 15, maka kita tidak bisa menggunakan uji ini. Kita harus menggunakan uji C kuadrat. Nah, contoh. Berikut ini adalah 12 observasi dari dua kelompok data yang dibagi dalam dua kategori, di atas median dan di bawah median. Ujilah apakah proporsi di atas median populasi 1 lebih besar daripada populasi 2. Gunakan alfa 0,05. Nah, kita bisa lihat dalam tabel dalam sampel 1 terdapat 4 buah data yang di atas median dan 1 buah data di bawah median. Begitu pula dengan sampel 2, 1 buah data di atas median dan 6 data di bawah median. Nah, jawab. Kita mulai menjawabnya, yaitu kita pertama membuat hipotesis. Hipotesisnya H0 kita adalah P1 sama dengan P2, dan begitu pula dengan H1 kita, yaitu P1 besar dari P2, karena yang ditanyakan adalah apakah populasi 1 lebih besar daripada populasi 2. Maka H1 kita bisa kita buat P1 sama dari P2. Nah, ini peluang munculnya data. Ini adalah rumus
P kita tadi, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Nah, kita peroleh P kita adalah 0,0442 untuk peluang munculnya data. Nah, ada lagi kan tadi kita adalah jumlah dari peluang munculnya data tambah peluang munculnya hal lain yang lebih ekstrim. Nah, yang lebih ekstrim yaitu di atas median kita punya 5 data dan di bawah median 0. Begitu pula dengan data yang sambal 2 di atas median 0 dan di bawah median 7. Nah, kita peroleh P kita yaitu 0,0013. Jadi untuk besar probabilitas kita adalah 0,0042 ditambah dengan 0,0013 sama dengan 0,0455. Nah, karena P value kita kecil dari alfa, maka keputusan kita adalah tolak H0. Kesimpulannya adalah proporsi di atas median populasi 1 lebih besar dari populasi 2 dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Nah, uji C kuadrat untuk uji 2 sampel independen. Rumus di sini uji C kuadrat kita menggunakan rumus seperti ini ya rekan-rekan. X kuadrat sama dengan N kali A D kurang BC mutlak dikurang N per 2 nanti dikuadratkan per A tambah B tambah C tambah A tambah B kali C tambah D kali A tambah C kali B tambah D dengan DF kita sama dengan 1. Nah, ini kriteria ujinya yaitu ketika P value kita kecil dari alfa atau X hitung kita besar sama dengan X tabel, maka keputusan kita adalah tolak H0. Untuk kebalikannya, jika P value kita besar dari alfa, maka kita terima 0. Untuk sampel yang lebih besar, kita menggunakan pendekatan yang dengan pendekatan normal dengan uji T, semisal nanti dengan kriteria T jika T besar sama dengan Z alfa per 2 atau T kecil sama dengan min Z alfa per 2, maka keputusan kita adalah tolak H0. Nah, contoh untuk melihat apakah perbedaan populasi produksi per hektar tanaman jagung karena pengaruh dua metode penanaman yang digunakan. Pertumbuhan tanaman jagung dipilih dari sejumlah pot tanah yang berbeda secara random. Kemudian produksi per hektar dari masing-masing plot dihitung dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan alfa 5%. Nah, dengan metode 1 kita peroleh data seperti itu 82, 91, 94, 8, 9, 96, 91, 92, 90, 92 dan 85. Untuk metode 2 kita peroleh data 91, 90, 81, 83, 8, 4, 85, 83, 88, 91, 90, 84, 90, 80 dan 85. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mencari solusinya? Pertama, kita harus membuat hipotesis. Kedua metode mempunyai nilai median yang sama untuk produksi per hektar. Dan yang kedua, dua metode mempunyai nilai median yang berbeda untuk produksi per hektar untuk A1-nya. Nah, setelah kita urutkan, kita tahu bahwa mencari median adalah dengan cara menggabungkan semuanya, kemudian kita urutkan data dari yang terkecil terbesar atau kesimpulannya, kemudian kita memilih data-data di tengahnya. Nah, kita memperoleh median yaitu 89,5. Nah, maka setelah itu kita masukkan ke dalam tabel berapa data dari metode 1 yang berada di atas median dan berapa data di bawah median kita peroleh seperti tabel berikut. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, kita peroleh X kuadrat hitung kita yaitu 1,65. Nah, diketahui bahwa X
Baiklah rekan-rekan, itu saja itu yang dapat saya jelaskan tentang uji uji median dua sambal yang independen. Banyak dan salah, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, apabila ada saran dan yang kurang jelas dalam penjelasan saya, bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di kolom komentar video ini. Saya Laude Abriano. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.